Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita kembali lagi ngomongin dunia perkankeran lagi. Nah, saya lagi pengen storytelling lagi nih, sharing tentang kejadian-kejadian unik dan menarik di poliklinik. Karena tiap praktek ada aja tuh kejadian-kejadian unik dan menarik yang pengen banget kita ceritain supaya bisa kita ambil hikmah dan ilmunya. Nah, kali ini saya pengen cerita tentang prosedur biopsi. Nah, sebenarnya apa sih prosedur biopsi itu? Prosedur biopsi itu adalah ngambil sampel sedikit jaringan tumornya untuk kita bawa ke lab patologi anatomi supaya di situ bisa dilihat di bawah mikroskop kira-kira jenis tumornya itu apa. Apakah memang ini tumor yang jinak atau ganas? Kalau ganas, seberapa agresif dia dan jenisnya tipikalnya apa? Supaya kita bisa lakukan langkah pengobatan yang tepat sesuai dengan jenis tumornya. Karena beda jenis tumor, pasti beda juga cara pengobatannya. Seperti itu. Jadi nggak usah takut dengan yang namanya prosedur biopsi. Nah, di poliklinik itu ketika pasien antah berantah yang kita nggak tahu benjolannya itu apa, biasanya kita sarankan untuk dilakukan biopsi terlebih dahulu. Nah, biasanya ada beberapa pasien, ini beberapa ya, saya tidak ngomong seluruh pasien ya. Ada beberapa pasien yang cukup khawatir dengan mata berkaca-kaca dan ketakutan ya gitu loh, bahwa saya takut dok dilakukan biopsi karena saya pernah lihat tuh di medsos, di IG, TikTok, YouTube, orang habis dibiopsi cerita makin parah itu, makin gede tumornya dan makin menyebar kemana-mana. Nah, ini perlu diluruskan ya. Memang kekhawatiran itu wajar ya gitu loh, karena pasien-pasien kanker yang memang datang ke poliklinik itu datang dengan penuh ketakutan, kepanikan dan kekhawatiran. Nah, ini yang harus kita edukasi dengan clear, jelas, dengan komunikasi yang sangat efektif, lembut dan bisa dipahami di kepala pasien. Jadi memang prosedur biopsi itu mengambil sedikit jaringan atau sampel untuk dilakukan pemeriksaan. Sama kayak kita mau melakukan pemeriksaan air sungai yang tercemar ya, logam berat atau minyak atau air laut ya. Kita ambil sedikit ya airnya ya untuk dibawa ke lab untuk dilihat permasalahannya apa, sehingga kita bisa menangani masalah pencemaran di sungai atau laut tersebut. Jadi wajib banget gitu kita ambil sampelnya gitu. Nah, ada yang memang terpengaruh dengan metode seperti ini. Ini harus kita luruskan karena studinya, penelitiannya ya di literatur mungkin bisa dibaca ya, di googling juga ya gitu loh. Nanti bisa dikonsultasikan juga ke dokternya bahwa memang tidak ada yang namanya prosedur biopsi itu membuat si kanker itu semakin ganas dan menyebar. Itu coba bisa dilihat, dicek studinya ya. Kalaupun ada beberapa laporan, ya itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena coba contoh deh, ambil contoh misalkan kayak teman-teman minum obat, itu kan pasti ada peringatan tentang efek samping ya kan. Apakah setiap orang yang minum obat tersebut muncul efek sampingnya? Kan enggak. Itu memang ada beberapa laporan yang muncul efek sampingnya seperti itu. Ya, itu perlu diinformasikan dari awal karena tidak ada yang namanya prosedur yang benar-benar sangat 100% tidak muncul efek samping. Pasti di antara sekian banyak ya ada aja gitu loh. Tapi lihat level jumlahnya di sini. Karena dari studinya itu jumlahnya sangat kecil. Nah, karena itu kita bisa pastikan dan bisa kita yakinkan ke pasien bahwa prosedur ini insya Allah aman, seperti itu. Apalagi sekarang teknik biopsi juga udah banyak yang udah semakin presisi dan canggih ya, dilakukan dengan dan bisa kita yakin USG, dilakukan dengan image guiding, pakai CT dan sebagainya, sehingga prosedur ini kita bisa yakinkan dan pastikan insya Allah aman dan nyaman juga untuk pasien, seperti itu. Jadi pesan saya ya, kalau ada kondisi seperti ini jangan takut. Kalau memang teman-teman menghadapi sesuatu yang memang harus dilakukan biopsi ya, atau keluarga ada yang harus dilakukan biopsi, ya jangan terpengaruh sama medsos, justru malah keterlambatan diagnosis karena kita tidak mau untuk dilakukan biopsi, itu malah yang berbahaya. Karena bisa jadi kalau didiemin aja stadiumnya bisa naik atau tumornya jadi semakin menyebar ya. Itu kan malah justru malah gawat. Jadi ketahuan dari awal, ketahuan dari sejak kita ketemu sama hasil dari biopsinya, itu justru pengobatannya akan semakin cepat dan tepat, seperti itu. Jangan sampai nunggu malah stadiumnya malah naik. Kalau udah stadium 4 udah repot, seperti itu ya. Jadi pesan saya teman-teman ya, nggak perlu takut sama hal ini, insya Allah aman. Justru yang perlu kita takutkan adalah ketika kita menolak untuk dilakukan prosedur pemeriksaan, sehingga diagnosisnya tidak bisa ditegakkan dan pengobatannya pun juga tidak bisa dilakukan. Oke, salam sehat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua hebat.